warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua subbab. Yang pertama adalah identitas trigonometri, yang kedua adalah luas trigonometri. Luas segitiga yang bisa dicari dengan menggunakan trigonometri. Atau yang membawa buku PR bisa dilihat pada halaman 124. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemarin untuk pertemuan awal sudah saya jelaskan bahwa sin alfa itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring, sedangkan tan alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping. Kita perhatikan dari segitiga A, B, C, di mana siku-siku di B, kemudian sudutnya adalah alfa. Apabila kita mau mencari sin alfa, ya, itu bisa dirumuskan menjadi Y per R, karena bisa dilihat di segitiga, karena di sini adalah sudutnya adalah alfa, ini alfa. Kemudian untuk sisi depan itu adalah Y, sisi samping adalah X, dan sisi miring adalah R. Ya, saya ulangi lagi, karena di sini adalah sudutnya alfa, maka sisi depan itu adalah Y. Kemudian sisi samping adalah X, sisi miring atau sisi yang paling panjang adalah R. Oke, kita lanjut untuk mencari sin, itu adalah Y per R. Kemudian untuk mencari cos alfa itu adalah X per R. Untuk mencari tan alfa adalah Y per X. Paham ya? Untuk yang kedua adalah identitas kebalikan. Kemarin untuk pertemuan kedua sudah saya singgung sedikit untuk masing-masing kebalikan. Di sini akan saya ulangi lagi. Karena sin alfa itu adalah Y per R, ya, dan kebalikan dari sin alfa itu adalah kosekan alfa, maka kosekan alfa itu sama dengan R per Y. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Atau bisa disimpulkan dengan sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Oke. Kemudian yang kedua adalah cos alfa. Cos alfa adalah X per R, sedangkan kebalikan dari cos alfa itu adalah sekan alfa. Maka cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Kemudian yang ketiga adalah tan alfa, Y per X. Kebalikan dari tan alfa itu adalah 1 per kotan alfa. Ya, di sini sudah dituliskan kesimpulan identitas kebalikan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah identitas perbandingan. Ini cuma ada dua, yaitu tan dan kotan. Karena apa? Tan di sini di rumus awal ini tan adalah Y per X atau sisi depan dibagi sisi samping. Di sini untuk mencari tan alfa Y per X, ya kan, itu bisa disimpulkan bahwa sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Paham ya? Saya ulangi lagi, tan alfa itu sama dengan Y per X. Kamu lihat di sini bahwa sin alfa itu adalah Y per R, cos alfa sama dengan X per R, ya. Kalau di sini tan alfa hanya Y per X, maka di sini R-nya dicoret. Maka tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, ini. Jadi diingat lagi bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian kebalikan dari tan alfa itu adalah kotan alfa. Tinggal kita balik aja ini. Kalau tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, maka kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Oke. Untuk selanjutnya adalah identitas Pythagoras. Ini ada 3 macam identitas, ya. Ini saya langsung ke rumus singkatnya aja. Yang pertama adalah identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, di sini sudah ada pembuktiannya yang nanti bisa dibaca sendiri. Yang perlu saya garis bawahi adalah yang ini.
sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Dari sini itu bisa ditarik dua rumus. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Cosnya dipindah ruas. Dan yang kedua, sinnya yang dipindah ruas. Maka cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi untuk identitas yang pertama bisa diambil dua rumus ya. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 itu bisa dibagi menjadi dua rumus. Yang pertama sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kemudian yang kedua adalah cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Kemudian yang kedua adalah identitas 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini tidak ada pembuktian, cukup dibalik saja. Kalau yang ditanyakan tan kuadrat alfa, berarti tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa min 1. Gitu ya. Cuma ada dua rumus. 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Atau dibalik, 1 tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa min 1. Cuma ada dua itu aja. Kemudian yang terakhir adalah identitas 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini juga sama, cuma bisa dibagi menjadi satu rumus saja. 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kalau yang ditanya kotan kuadrat alfa berarti kosekan kuadrat alfa min 1 ya. Untuk identitas ini harus dihafalkan karena di soal biasanya kamu disuruh untuk membuktikan ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dibuka ke contoh soal di halaman 129. Nah, nanti yang akan saya bahas adalah yang contoh soal untuk nomor 1 ya. Nanti bisa yang saya bahas bisa yang A, bisa yang B. Untuk lebih jelasnya bisa kamu pahami dulu contoh soal yang nomor 1, oke? Oke. Sekarang akan saya bahas ya untuk identitas trigonometri. Buktikan identitas trigonometri. Yang pertama adalah sin X kali cos X per tan X itu sama dengan kosekan cos kuadrat alfa. Saya bahas untuk yang nomor 1 dulu. Kalau untuk pembuktian, kamu bisa membuktikan dari ruas kiri maupun ruas kanan. Boleh, terserah, asalkan nanti antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Yang akan saya bahas adalah yang poin A. Kita buktikan ke ruas kiri. Di ruas kiri itu adalah sin X kali cos X per tan X. Ya, oke. Di sini tan, tadi sudah saya jelaskan bahwa tan itu sama dengan sin X per cos X. Maka dari sini bisa kita rubah menjadi sin X kali cos X dibagi dengan sin X per cos X. Paham ya? Karena ini ada unsur penyebutnya adalah pecahan, maka bisa kita balik menjadi perkalian, di mana yang awalnya penyebut jadi pembilang, kemudian yang pembilang jadi penyebut. Maka sini adalah sin X kali cos X dikali cos X per sin X. Sinnya kita coret, maka tinggal cos X dikali cos X. Maka hasilnya adalah cos kuadrat X. Nah, berarti antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Kalau sama maka berarti terbukti, gitu ya. Untuk ruas yang B ya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian saya lanjutkan untuk sub yang lain, yang kedua, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, untuk pembahasan kali ini memang rumusnya ada sedikit
banyak, sedikit tapi banyak ya. Tapi yang perlu digunakan di sini hanya satu rumus saja ketika digunakan untuk mencari luas segitiga. Jadi kalian harus bisa memakai mana rumus yang cocok yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Kemudian di sini ada dua aturan. Yang pertama adalah aturan sinus atau aturan sin, dan yang kedua adalah aturan cos. Untuk aturan sin, ya, itu rumusnya adalah A per sin A, B per sin B, sama dengan C per sin C. Kamu bisa lihat ke segitiga ini. Oke, ini A besar, B, C. Ini A kecil, B kecil, C kecil. Aturan sinus ini dipakai jika yang diketahui adalah sisi sudut-sudut, ya. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui sudut, sisi, sudut. Kemudian yang ketiga adalah sisi, sudut. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa menghafal ini. Aturan sinus ini dipakai ketika yang diketahui itu ada sisi, sudut, sudut. Yang kedua adalah sudut, sisi, sudut. Yang ketiga adalah sisi, sudut. Paham ya? Kemudian untuk aturan kosinus dengan segitiga yang sama, aturan kosinusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini sudut, A besar ini adalah sudut. Kemudian yang kedua adalah jika yang ditanyakan adalah B. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Yang ketiga, jika yang ditanyakan adalah C kuadrat, maka rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Kemudian untuk luas segitiga, ini ada dua aturan, ya. Yang pertama, jika yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Nah, nanti harus kamu perhatikan jika disuruh mencari luas segitiga itu yang diketahui apa saja. Kalau yang diketahui dua sisi dan satu sudut, maka yang dipakai adalah aturan yang pertama. Tetapi kalau yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi, maka yang dipakai adalah aturan yang kedua. Saya jelaskan satu-satu dulu. Jika yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Yang pertama, luas segitiga ABC sama dengan setengah BC kali sin A. Ini jika yang diketahui adalah sisi B, sisi C, dan sudut A. Gitu ya. Kemudian luas segitiga yang kedua, jika yang diketahui adalah sisi A dan sisi C dan sudut B. Maka rumusnya adalah setengah AC kali sin B. Yang ketiga, jika yang diketahui adalah sisi A dan sisi B dan sudut C, maka luasnya adalah setengah AB kali sin C. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi. Ini rumusnya agak banyak. Yang pertama, jika yang diketahui adalah sisi A, sudut B, sudut C, ya. Kalian di sini harus mencari sudutnya terlebih dahulu. Ya, luas segitiganya adalah A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Nah, nanti kamu harus mencari sudut A-nya dulu dengan cara bahwa semua sudut segitiga itu jumlahnya adalah 180. Kamu pakai patokan itu. Jadi semua sudut di segitiga kalau dijumlahkan itu 180. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui adalah sisi B, berarti luas segitiganya adalah B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B. Kemudian yang ketiga adalah yang diketahui sisi C, maka luasnya adalah C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 sin C. Nah, sekarang yang terakhir, jika yang diketahui adalah semuanya sisi. Caranya bagaimana? Ini yang sangat mudah. Kalian tinggal mencari sisinya dulu. Sisi itu adalah setengah kali A plus B plus C. Oke? Di sini sudah tertulis. Baru kita mencari luasnya. Luas segitiga sama dengan akar S kali S min A
kali S min B kali S min C. Ingat yang di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya akan saya bahas contoh soal pada halaman 135 yang nomor 1. Oke, perhatikan terlebih dahulu. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word, so as long as I live I love you, we'll have it hold you, you look so beautifully white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish, you look so beautifully white tonight. Oke, untuk soal yang nomor 2 sama yang nomor 3 nanti bisa dipahami sendiri ya. Saya akan bahas adalah soal yang nomor 1. Di situ ada segitiga ABC, di mana sudut C adalah 105, sudut B adalah 45, kemudian panjang sisi untuk panjang sisi BC adalah 36. Oke. Kalau yang rumus tadi itu pakainya A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, ini bisa ditulis C kecil, kemudian ini A kecil, ini adalah B kecil. Sama aja ya. Nah, kalau ini berarti memakai aturan sin, karena yang diketahui adalah sudut, sisi. Nah, paham ya? Untuk itu maka kita harus mencari yaitu sin A-nya dulu, sudut A. Nah, tadi sudah saya kasih tahu bahwa jumlah seluruh sudut segitiga itu adalah 180. Maka untuk mencari sudut A itu adalah 180 derajat dikurangi 105 dikurangi 45. Maka sudut A ketemunya adalah 30. Oke. Setelah itu baru masuk ke aturan sin, yaitu AC atau B kecil ya. AC ini itu namanya B kecil. Kemudian BC itu adalah AC adalah B kecil, BC adalah A kecil. Maka rumusnya adalah AC per sin B sama dengan BC per sin A. Karena di sini akan ditanyakan AC, kita tinggal masukkan. BC-nya adalah 36, sin B-nya adalah sin 30, sin A-nya adalah sin 45. Maka AC sama dengan 36 per sin 45 kali sin 30. Kita ganti, ya, sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Maka 36 dibagi setengah akar 2 dikali setengah. Ini setengahnya dicoret. Maka tinggal 36 per akar 2. Karena di sini ada penyebut yang berupa bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Caranya bagaimana? Harus kita kalikan akar 2. Berarti 36 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sebelum masuk ke 18 akar 2, ya, di sini kita jabarkan dulu. Saya jabarkan dulu, yaitu 36 per 2 ya kan, kali akar 2. Kenapa? Karena akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya. Yang atas tetap. Nah, tinggal 36 dibagi 2 kali akar 2. 36 bagi 2 yaitu 18. Maka panjang AC adalah 18 akar 2. Oke, mungkin itu penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Untuk pertanyaannya nanti bisa langsung saya berikan di masing-masing grup kelas kalian. Dan nantikan kuis selanjutnya untuk menambah nilai kalian. Selamat
belajar dan selamat memahami materi dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.